Telepon di 0821 95835080 atau Anda bisa juga ikutan bergabung di YouTube channel RRI Manado. Dan telah hadir bersama saya juga di sini ada David Mawe SE ya. Iya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Cihan. Oke baik, selaku pelaku UMKM juga. Iya, betul. Mikita ya. Iya betul. Mikita. Banyak sekali hal yang dibahas karena memang topiknya ini mengenai UMKM, penggerak ekonomi daerah, di mana di zaman sekarang ini banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang sudah mulai berkembang ya Kak ya. Betul. Kalau misalnya dari David sendiri, Mikita ini tuh udah berapa lama sih? Kami itu mulai Mikita itu dari tahun 2021. Oke. Iya, dari tahun 2021 awal, terus kita berkembang sampai saat ini, puji Tuhan kita tetap bertahan. Dan kalau misalnya ngomongin awal merilis, kenapa Mikita? Tunggu, sebelumnya mungkin para pendengar dan juga pemirsa masih bingung, Mikita ini apa sih sebenarnya? Boleh nggak sih diceritain sedikit mengenai usahanya? Oke, mie kita ini kita lebih ke mie yang sehat kita produksi. Mie kita ini kita produksi mie tanpa bahan pengawet, tanpa bucina. Jadi kita punya ramuan khusus biar tanpa bucina pun itu tetap kenyal, tetap enak. Dan lebih ke aman di lambung gitu. Oke, homemade ya berarti ya? Homemade. Tapi kita udah menuju ke home industry, semoga kita bisa masuk ke kelas industri juga. Oke. Gitu. Latar belakangnya, asal muasalnya gitu. Oke. Kenapa akhirnya memilih mie dan juga bagaimana awal dan juga cerita-cerita pertama kali gitu loh. Siap. Jadi sebelum kami memulai mie ini, saya dan istri sudah punya kerinduan untuk kita harus jadi pengusaha muda nih, kita harus berjuang. Dan kita ya bukan hanya sekali kita buka usaha, tapi beberapa kali kita sempat buka donat, kita sempat buka laundry, kita coba-coba gitu, dan akhirnya mungkin di mana ada usaha di situ ada Tuhan bawakan berkat. Dan satu poin di mana Tuhan kirim orang untuk ini, kalian mau nggak meneruskan usaha kita ini, mie kita ini. Jadi sebelumnya ini bukan kita yang punya, tapi ada orang baik yang datang ke kita untuk, ayo kalian mau nggak coba usaha ini. Kita oke, ayo aku ambil challenge itu. Dan ya saya percaya ketika Tuhan kasih satu talenta, saya harus mengembangkan 2, 3, sampai 4 talenta yang Tuhan sudah kasih ke saya. Jadi dari sini orang yang baik ini udah kasih ke kami untuk kelola ini. Kami kelola dengan sepenuh hati, dan akhirnya sudah bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, dari 2021 berarti ya. 3-4 tahun ya? Iya, kurang lebih. Ya. Sejauh ini trial and error-nya ada nggak sih? Atau tiba-tiba dari semenjak perpindahan tangan sudah aman, sudah bagus gitu? Iya, kalau trial and error namanya kita mencoba untuk terus lebih baik lagi. Kita harus berinovasi terus supaya lebih baik lagi. Pasti ada korban dari trial and errornya. Kami sempat juga kena komplain karena berusaha mencari produk yang terbaik, memberikan produk yang terbaik, sempat kena komplain, sempat pun customer pergi gitu loh. Oke, di mana yang harus kami kembangin lagi? Kami kembangin terus sampai dapat yang terbaik. Oke, terus akhirnya solusinya bagaimana nih? Apakah membujuk customer lagi, atau ya udah emang rezekinya sampai di situ aja customernya? Ya, kalau satu pergi yang lain datang. Jadi kami tetap nggak boleh menyerah dengan satu komplain. Kami tetap harus handle komplain itu dengan bijaksana, dengan baik, tanpa takut untuk challenge yang selanjutnya. Jadi kami coba lagi masuk ke rumah makan yang lain, ke tempat-tempat yang lain, door to door segala macam, via internet, menggunakan digital marketing. Semua kami coba sampai akhirnya banyak. Ini sangat diterima oleh masyarakat. Oke, jadi let it go and let it flow ya. Let it go, let it flow. Nah tadi David sendiri sempat sounding juga mengenai UMKM yang sempat dijalanin sama istri ya. Tadi selain ada donat, ada juga laundry, itu kan berbeda ya, mengenai ada yang jasa, ada yang food gitu ya. Iya. Kira-kira ada nilai plus, ada nilai minusnya nggak sih dari usaha-usaha yang sebelumnya dijalanin? Oke, lebih ke mental.
Jadi untuk pengusaha itu harus punya mental dulu. Kenapa kami coba dulu misalnya buat donat? Awalnya dulu saya marketing mobil. Oke. Nah, istri kita coba yuk usaha. Jadi dia bisa buat donat, kita kembangin. Itu sebenarnya untuk membangun mental pengusaha dulu. Oke, Jadi baik. kami fokus di awal, nggak apa-apa kita rugi, nggak apa-apa kita kalah. Yang penting kita punya mental dulu. Kita punya mental untuk terus berjuang. Sampai akhirnya mental udah terbentuk, usaha-usaha yang lain apapun yang kita mau buat dengan mental yang tepat pasti akan jalan. Oke, awal-awal memulai usaha kan nggak mudah ya. Tadi ada Pasti. trial and errornya, Pasti, ada ya. customer yang pergi akhirnya Ada gitu yang ya. pergi. Presentase keberhasilannya atau presentase sampai sejauh ini dia naiknya secara signifikan atau bagaimana sih, David? Bisa diceritain atau Oke. bisa dijelaskan? Biasanya dalam usaha itu memulai itu sulit, tapi yang lebih sulit lagi itu bertahan. Oke. Kita udah mulai kita mulai awalnya sulit. Mie kita ini mulai mungkin dulu sempat 15 kilo, terus turun dari 10 kilo, terus dapat 4 kilo aja kita senang banget, bersyukur banget. Sampai ada di titik kayak beneran nggak ya kita terusin nggak ya? Nah, itu yang penting untuk kita memiliki mental yang bagus, mental yang kuat. Ketika kita lihat ini ada penurunan, kalau kita punya mental, kita lihat ini ada peluang di depan, hajar terus. Oke. Iya, jangan mundur, hajar terus. Ini ada peluang nih, ini ada peluang, pasti ada peluang. Lebih ke konsisten sama semangat ya. Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Dan untuk Mikita sendiri, boleh nggak sih dikasih tahu manajemennya seperti apa? Karena kan di sini kan jatuhnya kan ada istri juga Iya, gitu kan. betul. Istri juga punya usaha. Nanti kita bakalan bahas juga tentunya ya. Para pendengar dan juga pemirsa, kita bahas dulu manajemen yang David bangun untuk Mikita sendiri. Oke, kalau untuk manajemen awalnya sebagai owner kita nggak boleh tergantung dengan orang lain untuk membuka usaha. Banyak kan kita lihat di luar mengambil pengalaman dari orang lain, begitu orang kerjanya pergi, usahanya langsung down. Oke. Nah itu pun yang kita alami. Jadi kita manajemen saat ini kita masih handle hampir semuanya kita handle sendiri, mulai dari produksi, marketing, sama research and development kita handle sendiri dulu, tapi nanti kita akan buka divisi-divisi karena kita udah tahu nih semua bagiannya akan seperti apa. Jadi itu kedepannya kita akan bangun manajemen yang lebih baik lagi. Oke, karena memang dari pemasarannya memang udah banyak juga ya. Iya. Jadi harus tadi David sudah bilang ada divisi-divisi yang Iya. memang sudah dibentuk juga Iya. gitu. Kalau misalnya untuk produksinya sekarang masih di rumah kah atau udah ada tempat usahanya kah atau bagaimana gitu? Iya, kita produksinya di rumah kami. Kebetulan ada lahan yang cukup untuk buat pabrik. Tapi saat ini kami punya kerinduan untuk memperluas lagi. Jadi kami sedang berusaha berdoa biar bisa memperluas lagi pabriknya. Kalau misalnya untuk konsumennya selain perorangan dikirim-kirim ke ini ya restoran-restoran Iya, gitu betul, ya. betul. Kira-kira ada berapa sih atau kira-kira kesulitannya juga bagaimana sampai akhirnya dapat juga orderan dari restoran-restoran nggak hanya di individu aja gitu. Oke, kalau restoran kita lebih ke door to door dulu pertama, kita masuk, kasih coba produk kita, lihat responnya bagaimana, kita tanya apa yang mereka butuhkan, kita sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Terus kalau untuk marketing ke rumah-rumah itu kita memanfaatkan sosial media. Di situ ada begitu banyak sosial media, kita coba posting, kita coba kembangin, dan dari mulut ke mulut akhirnya semakin banyak gitu. Cuman memang kendalanya karena sistem pengiriman jadi agak belum bisa cover banyak area. Nah, mungkin kedepannya kita harus cari tambah kurir lagi untuk bisa ngirim sampai satu Manado. Kalau misalnya ngomongin mengenai area yang dikirim sejauh ini dari mana sampai mana nih jangkauannya? Oke, saat ini sih kita banyaknya di daerah Malalayang sama saya sampai Tikala gitu. Oke, terus rumah makan kita udah banyak juga di daerah situ juga. Sempat kita sampai di mana itu namanya?
Ranotana. Oh, Ranotana. Oh. Oke. Jadi memang sudah ada beberapa langganan ya jatuhnya Iya, ya. iya. Oh. Oke. Tadi kita ngomongin mengenai Mikita. Ada juga sempat disounding juga mengenai usaha dari istri sendiri gitu Iya, ya. betul. Ini agak sedikit unik ya karena dari David sendiri bilang usaha istri. Berarti ini Iya. bukan usaha bareng-bareng ya? Bisa diceritain gak sih Iya. usahanya kayak gimana? Terus regulasinya bagaimana gitu? Oke, jadi kita gini, seperti apa ya yang tadi kasih satu talenta harus kembangin jadi berapa talenta. Kita udah punya mie, kita lihat mie ini cocok sama apa, sama bakso. Oke, kita coba buat ini bakso, kita belajari, kita ini kebetulan istri itu jago dalam research and development. Jadi kalau bilang divisi dia divisi research and development, jadi dia buat racikannya, dilihat oh ini cocok, bagus, kita coba pasarkan dan kita membagi biar kita nggak pusing dan apa namanya kita nggak bingung dengan pembagiannya. Jadi saya pegang mie, istri bertanggung jawab di bakso. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya diomongin mengenai manajemennya, apakah ada perbedaan atau sama aja? Secara tanggung jawab aja yang kita beda. Kalau secara kerja kita sama-sama kita kerjain, tapi lebih ke tanggung jawab dia lebih fokus ke untuk ngambil keputusan tentang perbaksoan, pokoknya dia yang keputuskan. Sama karyawan bakso juga dia yang ngambil. Kalau untuk mie itu saya yang tanggung jawab. Oke. Sudah ada mie, sudah ada bakso juga nih ya. Iya. Kira-kira ke depannya apakah ada strategi baru pembuatan homemade lainnya gitu? Pasti kita terus akan berkembang lagi. Kita nggak mau cuma berhenti di mie bakso. Kita lagi mau masuk misalnya buat pangsit, mie telur kita sudah punya. Terus nanti ada produk-produk turunannya lagi yang akan kita coba lagi, kita launching lagi. Oke, kalau misalnya tadi kan ngomongin istri kan jago research gitu ya, Karut jago researchnya. Kalau misalnya research ke masyarakat, biasanya mengetahui kesukaan masyarakat itu lewat bagaimana sih researchnya? Penting kita komunikatif dengan pelanggan. Oke. Jadi kita masuk ke pelanggan bukan hanya sebagai penjual, tapi kita juga bisa sebagai teman mereka untuk ngobrol, bisa sebagai konsultan mereka di bagian mie. Itu dari situ kita gali informasi apa yang mereka butuhkan. Seperti mie kita ini kan kita buat 2 ukuran. Yang saya pelajari, ada loh yang suka mie besar, ada yang suka mie kecil. Oke. Kalau kita mau tembak di mie kecil semua, yang bagian mie besar sayang mereka nggak dapat apa yang mereka mau. Jadi makanya itu kita kembangin. Oke, kita buat 2 ukuran. Oke, kalau misalnya ditanya ini mengenai masukan-masukan yang biasanya didengar dari David sendiri, dari para pelanggan, ada nggak sih cenderung kemananya gitu? Mereka lebih ke lihat kualitas, jangan sampai kualitas kita naik turun gitu, berubah-berubah. Harus stabil ya? Harus stabil. Itu sama sejauh ini sih itu sih lebih ke jaga kualitasnya. Kalau dari masukan mereka mungkin biasa ada warna terlalu kuning, ada warna mereka seperti itu yang ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa penuhin semuanya tapi kita ambil tengah. Oke, Gitu. ini tadi kan bahas mengenai sebenarnya bukan keresahan ya, tapi masukan-masukan dari para pelanggan ke mie kita gitu ya. Betul. Tapi selain dari faktor foodnya sendiri gitu ya, ada nggak sih faktor-faktor lain mengenai pelayanan-pelayanan lainnya seperti pengantaran dan lain-lainnya itu aman juga? Aman. Kita selalu prinsip pelanggan adalah raja ya. Kami harus melayani mereka sebagaimana raja kami gitu loh. Oke. Memang nggak sepenuhnya kami bisa memenuhi kebutuhan, kayak pasti ada komplain, tapi yang membedakan dengan mungkin produk lain, bagaimana kita menghandle komplain itu penting. Oke, ini last question di sesi pertama nih ya. Gimana David sendiri dan juga tentunya istri untuk memastikan perkembangan dari usahanya itu berjalan dengan lancar? Oke. Plan, do, check, action selalu. Kita rencanakan, kita lakukan, kita cek lagi, terus kita kembangin lagi terus. Kita jangan berhenti untuk berhenti berinovasi, tetap berinovasi terus. Evaluasinya pasti ada ya? Pasti ada. Oke, kalau gitu. Pendengar itu dia tadi ada David pelaku UMKM juga, Mikita ya, dan juga ada istri Ruth dengan
bakso. Bakso pentol binjai. Iya. Bakso pentol binjai. Iya. Nantinya Anda bisa bertanya-tanya atau memberikan saran, mungkin bisa di line telepon 0821 95835080, atau Anda juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube channel RRI Manado. Kita akan break dulu sejenak sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Kembali lagi di Forum Kawanua edisi 18 Februari 2025, para pendengar, dengan David di sini selaku owner dari Mikita. Betul. Dan juga kita akan bahas-bahas juga mengenai selain Mikita, karena ada usaha dari istri juga ya. Iya. Tadi pentol binjai. Pentol binjai. Pentol binjai. Oke, sebelum kita mulai dengan pertanyaannya, di sini sudah ada yang menelpon. Sangat amat excited ya, dan juga sangat amat rame nih kalau misalnya mengenai UMKM. Baik, langsung saja. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Forum Baik. Kawanua. Iya, dengan Satu siapa di Manado. mana? Masih dengan Ferdi Cliff di Minahasa Selatan Motoling. Baik, Cliff, bisa dibesarkan suaranya sedikit dan juga langsung ke pertanyaannya. Ya, selamat pagi untuk entrepreneur muda ya. Siapa? David ya? Iya, David, ya. iya. Pagi Pak iya. Cliff. Pertanyaan saya begini. Ini kan kita sudah dari tahun 2021 kan? Iya, betul Pak. Mungkin ini kan so rame di Kota Manado. Iya. Bahkan mungkin di pinggiran Kota Manado atau Iya, iya. mungkin di Minahasa Selatan. Memang pernah dengar sih begitu. Hmm. Pertama, lokasinya di mana dulu? Tempat usaha, itu yang pertama. Oke. Dan kedua, apakah ini kita kan ketika sudah laris lancar, sudah dikenal, nggak ada yang mau coba-coba, mau ambil, kita mau coba baking mie kita, padahal yang asli bukan dorang toh? Oke. Iya, iya, iya. Apakah ini udah dipatenkan? Iya, Lebih iya. baik sudah dipatenkan, sudah ada Betul, betul. hak apa itu? Hak paten kan begitu kan? Iya, betul. Jadi ketika ada orang lain mengklaim bahwa mie kita milik saya, pasti itu kan akan bermasalah secara hukum kan begitu. Betul, betul. Ya, ditakutkan jangan kualitasnya berbeda. Iya, betul. Jadi itu yang pertama. Dan kedua, itu mie kita itu apakah itu mie basah atau mie kering, dan lamanya itu berapa lama ketika kita di daerah Motoling Minahasa Selatan maunya memesan mie kita. Iya. Lamanya berapa lama bertahan supaya sampai dan supaya aman begitu. Oke. Karena memang jujur saja banyak pencinta mie kan, Iya. apalagi kalau saya sebagai orang Kristiani, setiap ibadah itu pasti selalu bilang buat saja mie begitu kan. Jadi berapa lama supaya dia bertahan? Karena jarak kan, jarak. Iya, iya. Kurang lebih 3 jam itu baru sampai ke kampung halaman. Betul. Kira-kira itu berapa lama supaya tetap bertahan, mie itu nggak akan rusak?
Oke, baik. Mungkin itu cuman itu saya pertanyaan saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat Sukses terus. pagi. Selamat Terima pagi, Pak kasih Cliff. Cliff. Iya. Kita hold dulu pertanyaan dari Cliff. Ada telepon masuk lagi. Selamat pagi. Oke, baik. Sepertinya terputus. Jadi kita ke Cliff dulu ya. Legalitas karena maraknya plagiarisme nih mengenai UMKM yang udah ada, apalagi IMI kita sendiri sudah berjalan lancar dan juga sudah besar gitu ya. Iya. Ini bagaimana nih tanggapannya? Apakah untuk izin usaha, legalitas, verifikasi halalnya itu Iya. bagaimana? Oke, untuk usahanya kami, karena kami masih berkembang ya Pak, butuh tahapan-tahapan kami untuk sampai di titik tertentu gitu. Saat ini kami mau untuk melakukan merek dagang, untuk klaim merek dagang. Cuma kan lumayan ada biayanya untuk itu. Jadi itu sudah masuk dalam list kami untuk ada merek dagang. Sedang kami urus untuk merek dagang itu. Oke, memang sudah ada planningnya ya Sudah untuk ke planning, sana ya, ya. untuk diurus. Oke, kalau misalnya tadi ke motoling mau beli nih, terus mau dibawa ke motoling, kira-kira bertahannya berapa lama? Oke, mie kita ini kita nggak pakai bahan pengawet, kita nggak pakai abu Cina, jadi dia harus masuk kulkas. Oke. Kalau di luar kulkas mungkin seharian bisa, tapi kalau untuk di dalam kulkas dia bisa, kami sih klaimnya 3 hari. Tapi banyak dari pelanggan kami bilang 1 minggu masih bagus. Tapi itu tergantung dari cara penyimpanannya. Di kulkas ada Bahan-bahan makanan makanan apa lain. aja gitu. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Siap. dari WhatsApp. Modal awal dari mana? Kemudian apakah mendapat bantuan modal dari pemerintah atau perbankan? Oke, modal awal kami mandiri ya. Kebetulan kami ini meneruskan usaha, Tuhan berkati kami melalui orang yang baik, kasih kami usaha, jadi ada bantuan dari mereka sebagai mesin dan beberapa hal lain. Tapi selebihnya kami harus memodali usaha kami sendiri, mandiri. Dan ya kita harus pintar-pintar untuk mencari modal dari yang lain. Salah satunya kami dari bank. Jadi ya pasti kami harus bekerja sama dengan bank supaya memperbesar usaha kami. Oke, jadi itu dia tadi, modal awal memang sendiri, tapi semakin besar juga Iya. minta bantuan juga ya dari bank ya. Betul. Tapi kalau misalnya ngomongin ini kan bantuan dari luar ke dalam ya, Iya. dari eksternal ke internal. Kalau misalnya dari internal sendiri ke masyarakat yang David lihat case dari Mikita, ada nggak sih positif kegiatan positifnya akhirnya karena adanya Mikita Iya. jadi dampak positif kepada masyarakat? Ya, yang paling terlihat sih membuka lapangan pekerjaan. Lumayan lah bisa dapat 2-3 orang yang bisa bekerja, kan itu setidaknya membantu 1 atau 2 keluarga di sekitar tempat kami atau yang jadi karyawan kami. Dan kami juga kan mau mempertahankan kualitas, jadi selalu mie yang hari itu diproduksi itu yang dijual. Ketika lebih kami sering kasih ke giveaway ke kita lihat orang-orang yang membutuhkan, kami kasih. Oke, berarti kan tadi juga David sempat sounding ya kalau misalnya ketahanan dari mie kita sendiri kalau di luar kulkas itu 1 hari Iya. disarankan, kalau misalnya di dalam kulkas itu 3 sampai 1 minggu. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan berarti dari produksi 200 gitu kan, berarti Iya. kan at least lah 80%-nya harus terjual ya, Iya. biar tidak buang-buang bahan Iya, betul, juga. betul. Nah, gimana menanggapi kalau misalnya memang ada trial and error lagi, Iya. yang tadinya estimasi 200, ternyata yang kejual nih, yang baru dipesan itu 100. Apakah ada sistem PO atau bagaimana sih? Oke. Itu awal-awal kami buka usaha itu, di situ salah satu challenge yang kami harus benahi adalah berapa banyak yang harus kita produksi. Jangan terlalu ambisius kita produksi banyak banget, tapi nanti nggak habis terjual. Itu kan sayang, modal kita, capek kita itu terbuang. Jadi kita pakai sistem PO sama kita lebihkan beberapa. Jadi kita karena udah lama, jadi kita tahu
hari ini dilebihkan begini banyak, hari ini dilebihkan begini banyak, gitu. Jadi Oke. pastikan selalu habis. Pastikan selalu habis Pastikan ya. selalu habis. Oke, berarti sudah di manajemen dengan baik, sudah Iya. diperhitungkan juga dengan tepat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan usaha ini bisa menjanjikan untuk masa depan? Atau ada alternatif atau pemikiran untuk usaha lain untuk dikembangkan dari Liza di kampus? Halo Lisa, pasti kita mau berkembang terus. Kita nggak mau cuman berhenti di mie kita aja. Oh iya, tadi ada pertanyaan, mungkin mie kita produk apa-apa aja ya. Produk kita mie basah, mie telur. Mie telur dalam artian bukan yang mie yang sudah direbus mie telur, tapi kita ke mie telur untuk pangsit. Oke. Gitu, iya. Ya, kami terus mau kembangin terus. Kalau bisa kita buat sampai di mie ramen, mie karet, mie apapun permian itu kami pengen terus untuk terus berkembang gitu. Sampai ini pun kita sama istri kerjasama untuk bikin bakso. Jadi mana tahu kita bisa bikin risol atau apa. Pokoknya terus berkembang Inovasi-inovasi terus. lainnya ya. Inovasi terus. Nah, ini tadi pertanyaannya Liza, boleh dikatasin dulu operator, apakah bisa menjanjikan untuk masa depan? Bagaimana Iya. David? Kalau Manado, kita lihat ya, pasar Manado ini sangat bagus. Orang kayak tadi Pak Cliff bilang, kalau ada ibadah pasti teringat bikin mie. Nah betul, kebanyakan pelanggan kami itu untuk supply untuk ibadah. Nah, dilihat dari marketnya ini sangat sangat bagus, sangat luas, masih sangat banyak yang bisa kita kembangin dari Oke. sini. Pasti akan terus berkembang. Karena tetap dari awal membuka usaha juga ada search and development-nya juga Iya, ya. iya. Jadi nggak sembarang, nggak Iya. asal, dan juga tentunya sudah ada perhitungan-perhitungan yang David dan juga istri tentukan gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari YouTube dari Aprilia_14. Apa tips bisa tetap sukses meski banyak usaha yang serupa? Boleh barang kita jual, boleh produk sama, hal yang sama kita jual, tapi satu yang pasti akan berbeda adalah service. Oke, baik. Service. Kita service pelanggan kita seperti kita service orang terdekat kita service kalau misalnya ada pelanggan yang lebih tua, kita service seperti service orang tua kita. Itu yang membedakan. Kalau untuk survive itu lebih ke mental. Banyak orang usaha itu pasti akan naik, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Pas kita turun, mental kita seperti apa? Lihat peluang di depan terus atau lihat kenyataan yang sekarang, aduh ini berat, ini ekonomi lagi begini. Itu bisa jadi tutup. Saya melihat banyak pelanggan saya juga buka rumah makan baru 2 bulan, 3 bulan agak turun, tutup. 2 bulan, 3 bulan turun, tutup. Padahal saya lihat potensinya bagus nih, tinggal dikembangin aja, tinggal ditambah produk ini mungkin atau apa, bisa terus berkembang, tapi ya itu lebih ke mental. Mental ya, harus di kuat-kuatin gitu. Kuat-kuatin, iya. Nah, tadi kita udah ngomongin mengenai regulasinya, bagaimana cara bertahan, apalagi 2021 itu masih di tengah-tengah akhir-akhir pandemi ya, masih susah lah ibaratnya untuk melakukan sesuatu dengan offline gitu ya. Ada nggak sih selama 2021, entah itu Mikita atau bakso Binjai, itu tantangan terbesarnya biasanya mengenai apa? Oke, kalau tantangan terbesar, saya rasa saya juga komunikasi dengan beberapa teman-teman UMKM di Manado. Rata-rata tantangan terbesar itu di manpower, orang kerja. Oke. Iya, kebanyakan ya nggak tahu ya mungkin apa yang melatar belakangnya, tapi kebanyakan orang-orang yang posting-posting saya butuh sekali kerja, apa aja saya mau kerja, begitu dikasih oke, ya kerjanya, aduh berat nih, nggak mau nih, ya, kayak gitu. Lagi-lagi mental ya. Mental, banyak sekali. Kalau mau bilang Manado ini kekurangan lowongan kerja, saya rasa enggak, banyak kok pengusaha-pengusaha yang baru buka yang mau ada pekerja, tapi pekerja-pekerjanya ini yang mungkin kita perlu bangun lagi gitu loh. Mungkin butuh bantuan pemerintah atau dari sekolah mungkin ya. Oke.
Kalau misalnya tadi kan mengenai case yang ada di Mikita dan juga Bakso Binjai gitu ya, itu mengenai tantangan yang universal. Iya. Kita masuk di zaman digital nih, David. Kalau digital. Ya. Nah, gimana kalau misalnya ngomongin mengenai kelebihannya kan pasti banyak ya, Iya. cara promosi dan juga penjualan-penjualan marketingnya lah ya, Iya, Kak, iya. biasanya kalau misalnya digitalisasi. Kalau misalnya kekurangannya atau kelemahannya di zaman digitalisasi ada nggak sih untuk Mikita dan juga Bakso Binjai sendiri? Sejauh ini ya, saya melihat digitalisasi ini sebagai hal yang positif. Oke. Kalau untuk kurang mungkin belum dapat kayaknya saya untuk kurangnya, karena itu peluang untuk Oke. kalau misalnya kita nggak, contoh lah seperti kita baru mulai, itu sangat terbantu sekali dengan digitalisasi. Mungkin di saat orang lain, aduh ini pandemi nih, tapi kalau kita lihat itu sebagai dari kekurangan itu, ini peluang nih, orang-orang udah nggak pergi ke pasar lagi, kita nggak jualan di pasar, kita jualan door to door, kita jualan online, itu kan sangat membantu kita. Jadi ini kita sebagai apa ya, kalau kurang mungkin saya belum nemu ya kurangnya dari ini, tapi mungkin kedepannya kalau ada mungkin kita harus berpikir tuh gimana ngatasin kekurangannya. Oke, jadi overall aman-aman aja Aman-aman ya aja. untuk Mikita dan juga Bakso Binjai menghadapi zaman digitalisasi ini. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dalam pengembangan usaha, apakah mengikuti pelatihan-pelatihan atau seperti apa mengeksplor inovasi-inovasi dalam usaha mie ini? Dari Andre di Samrat. Mungkin tadi kan istri juga search and development-nya oke banget nih. Ikut pelatihan gak sih atau pembuatan mie ini trial and error-nya akhirnya ikut pelatihan atau gimana gitu? Iya, kita tentu saja ikut pelatihan sertifikasi YouTube. Oke, sertifikasi YouTube. Sertifikasi YouTube. Otodidak ya berarti. Otodidak. Jadi itulah saya bilang digitalisasi ini sangat membantu gitu. Untuk kita mau buka usaha apa aja, lihat YouTube. Oke. YouTube aja. Gitu. Untuk pelatihan-pelatihan secara formal atau secara yang lain, saya rasa belum ngikutin itu ya. Tapi untuk seminar tentang pengembangan diri ada. Oke. Gitu. Lebih ke kuatin mental dulu. Kalau untuk produk gampang, mental lu kuat, jalan gitu. Jalan gitu ya. Jadi bukan mengenai pelatihan cara membuat mie yang baik gitu Iya. ya, tapi lebih ke bagaimana tahan, Iya. bagaimana menjadi orang yang bermental baja gitu ya. Betul. Oke. Siapa yang mau kasih resep coba ya kan? Iya kan, harus dengan diri sendiri dan juga otodidak Otodidak, tentunya. Oke, kita lanjut dari Ronald di Winangun. Sebarkan mie kita di swalayan agar kami mudah membelinya, karena di swalayan ada lemari pendingin untuk menjaga mutu produk. Terima kasih. Oh, ini sebenarnya lebih ke saran ya. Siapa Ronald? Kami sedang berusaha untuk biar bagaimana bisa masuk ke swalayan-swalayan. Kami dalam proses untuk mengurus PRT dan sebagai informasi mie kita ini sudah ada sertifikat halal. Jadi bentar lagi pelan-pelan Pak, kami berusaha terus untuk bagaimana satu Manado, satu Sulawesi Utara bisa menikmati mie kita ini. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin ke supermarket atau swalayan gitu, ini udah sementara berjalan? Kita belum Pak, Kak Jihan, karena kita harus punya PRT dulu, harus punya beberapa perizinan, sedangkan kami saat ini sudah mengantongi sertifikat halal, tapi PRT sedang dalam pengurusan. Oke, jadi masih dalam proses mau Dalam kesana proses, ya? iya. Oke, kita lanjut lagi nih di YouTube. Dari pecinta kuliner, wah namanya saja sudah pecinta kuliner ya. Saya mendengar tadi ada mie telur dan juga mie basah yang ukurannya besar. Bagaimana cara pemesanannya? Adakah nomor WhatsApp yang bisa dihubungi atau apakah sudah dijual di pasar modern-modern di Manado? Terima kasih. Oke, saat ini kami jualnya lebih ke online, sama langsung kontak ke saya langsung. Mungkin bisa spill nomor telepon kali ya. Oke. Iya, kalau mau pesan mungkin bisa langsung WhatsApp ke nomor saya 0852 5670 9991. Saya ulangi, bisa pesan ke nomor WhatsApp saya 0852 5670 9991.
Oke, baik. Kita tahan dulu pendengar dan juga pemirsa karena membludak sekali nih. Kayaknya Iya. banyak yang interest juga tentunya dengan Mikita dan juga mengenai UMKM yang ada di Sulawesi Utara termasuk di Manado. Kita break sejenak. Untuk Anda yang mau bergabung masih diberikan kesempatan di line telepon, di line WhatsApp atau bahkan di komentar YouTube. Kalau misalnya di line interaktif kita di 0821 9583 5080 atau Anda bisa berkomentar di YouTube channel RRI Manado. Kita break sejenak sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Baik, kembali hadir bersama saya tentunya di Forum Kawanua dan juga ada David selaku pelaku UMKM, Mikita dan juga Bakso Binjai. Kita lanjut lagi David, kalau misalnya tadi ngomongin ada juga sempat disinggung sedikit sama pendengar dan juga pemirsa mengenai bantuan dari pemerintah, entah itu pelatihan, pengembangan modal dan lain-lain. Ada nggak sih sejauh ini? Sejauh ini dari saya belum mendengar ya program pemerintah tentang bantu untuk UMKM. Tapi saya yakin pasti pemerintah mungkin ada programnya. Tapi mungkin sosialisasinya belum menyentuh ke banyak UMKM kali seperti itu. Tapi kalau misalnya ngomongin mengenai komunitas, ada nggak sih komunitas-komunitas UMKM Sulut atau UMKM Manado gitu di sini? Sejauh ini saya belum tahu kalau itu ada komunitasnya. Tapi mungkin dari sini kali kita bisa berpikir untuk kita bangun komunitas untuk UMKM ini supaya kita bisa contoh lah seperti yang tadi saya alami. Saya juga nggak mau menyalahkan pemerintah. Mungkin dari UMKM karena UMKM ini kan pikirnya cuan, berpikir untuk usaha. Kadang untuk dengar berita-berita dari luar kita nggak terlalu fokus gitu loh. Kalau misalnya dari pemerintah nggak jemput bola yang ke UMKM-nya, mungkin UMKM-nya kan nggak akan terlalu berpikir itu gimana kita kembangin usaha. Mungkin dari UMKM ini kayaknya perlu
untuk ada komunitas. Saya nggak tahu ya sudah ada komunitasnya atau belum, tapi kalau sudah ada tolong dong saya juga mau ikut. Tapi kalau belum ada mungkin kita bisa bangun, Bareng-bareng iya ya. kita bareng-bareng bangun biar itu bisa menjadi salah satu kanal kita bisa komunikasi dengan pemerintah, dan kalau ada program dari pemerintah bisa langsung ke komunitas itu bisa lebih cepat tersebarnya. Oke, belusukannya pemerintah gampang Iya, ya jadinya iya. kalau misalnya ada komunitas gitu, nggak perlu repot-repot. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ini, banyak banget nih. Shalom, selamat pagi dari Jadi di Air Madidi. Saya senang sekali dengerin Pak David ngomong nih, sangat percaya diri, sangat percaya dengan produk yang beliau jual, dengan kata lain proses pengerjaannya maksimal, kualitasnya baik. Cara penyampaian marketingnya juga bagus, pemilihan kata atau diksi itu sangat berpengaruh loh pada marketing usaha kita. Nih Pak David dicontoh dari tiap kalimat Pak David, saya langsung tahu Pak David dan keluarga adalah anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang diberkati Tuhan dalam usahanya. Yang macam ini yang harus dicontoh para pengusaha UMKM lainnya. Mental harus bagus supaya tidak jadi pengusaha seumur janggung. SDM harus diperhatikan, kalau SDM bagus, produk pasti berkualitas. Sukses Pak David dan semua pengusaha UMKM di Sulut. Terima kasih. Terima kasih. Ini advice ya untuk David sendiri. Selanjutnya untuk pemasaran, apakah sudah melibatkan pekerja atau owner masih turun tangan untuk penjualan? Dari Said di Kembang. Gimana nih? Oke, untuk marketing masih saya yang handle. Oke. Saya belum, kebanyakan pengusaha-pengusaha untuk handle sampai di marketing itu kan harus hati-hati ya. Karena ini kan marketing itu adalah wajah perusahaan ini, wajah dari Mikita ini. Jadi kita akan lepas ke orang ketika kita tahu orang ini kredibel untuk melakukan marketing ini. Jadi sampai sejauh ini masih bisa terhandle untuk marketingnya. Kalau misalnya untuk divisi lain-lain, kayak misalnya divisi pengiriman, terus juga produksi, apakah itu mengambil dari tempat lain yang memang sudah disediakan atau rekrutmen sendiri? Oke, kita rekrutmen. Jadi untuk yang pengantaran, untuk yang produksi kita punya bagian masing-masing. Itu ada orangnya masing-masing yang punya tanggung jawab itu. Jadi kita rekrut gitu. Tapi saran saya sebagai owner, mungkin nggak semua usaha yang harus seperti ini, tapi kita sebagai owner kita harus tahu dari hulu ke hilir dari usaha itu. Jadi jangan sampai terlalu bergantung dengan satu orang atau karyawan, begitu karyawannya resign atau apa, usahanya jadi goyang, jangan sampai kayak gitu. Oke, jadi belum ada kerjasama dengan pihak-pihak lain ya? Belum ada. Tapi ada nggak sih David atau David sendiri punya keinginan untuk berkolaborasi dengan satu UMKM atau bahkan ada yang ngajakin nih dari UMKM lain ke Mikita atau ke Bakso Binjai? Ya pasti kita pengen banyak mitra, semakin bagus untuk UMKM tersebut. Jadi kita semakin bisa berkembang sama-sama. Oke, kita lanjut ini pertanyaan selanjutnya. Apakah tidak capek atau lelah dalam bekerja? Kasih tips dong untuk kami pelaku UMKM yang kadang naik turun dalam penjualan. Bagaimana David? Capek pasti capek. Kadang-kadang berpikir enak ya kalau jadi pengusaha ya, bisa ada free waktu bebas. Waktunya fleksibel ya. Maaf, nggak semua seperti itu. Kadang kita untuk fokus untuk usaha itu kita kerja 18 jam itu harus kita jalani. Capek pasti, tapi lihat potensi. Kalau potensi kita lihat bagus nih, jalani. Nanti pasti akan kita tuai di belakang. Jangan kita mau berharap tuai di depan, di belakangnya kita capek. Mau pilih capek depan atau santai belakang. Oke. Apalagi untuk yang baru membangun usaha kali ya, yang masih sama kayak David yang kayaknya marketing saya aja deh dulu deh, masih belum melihat orang-orang yang kredibel nih di sini nih, atau bahkan untuk Anda yang belum memiliki modal banyak untuk merekrut orang, ya harus capek-capek dulu. Bersenang-senang kemudian. Tapi kalau misalnya David sendiri research nggak sih mengenai UMKM yang ada di Manado, entah itu makanan, entah itu jasa dan lain-lainnya? Ya, karena dari dulu ya saya suka di bidang usaha. Jadi waktu dari kuliah atau dari mana kita pergi ke beberapa daerah, yang saya lihat itu pelaku usahanya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Saya suka di situ, dan itu adalah peluang, bisa melihat peluang. Oh, ini peluangnya di sini. Itu sih saya
selalu melihat itu, melihat perkembangannya. Saya kadang-kadang jalan sama istri, kalau jalan ke tempat ini, kayaknya peluang usaha sini bagus ya. Males sekali ngobrol usaha terus. Tapi ya perlu, kalau untuk jadi pengusaha kita harus melihat itu. kesempatan dimanapun dan kapanpun dalam ya. kesempitan pun harus lihat. Oke deh kalau gitu. Nah, kalau misalnya dilihat, karena kan David sendiri kan ngelihat potensi usaha itu kan tidak hanya di Sulawesi Utara, bahkan Manado aja, di luar-luar gitu ya. Pas lagi merantau juga udah melihat nih. Kira-kira yang sejauh yang David lihat, perkembangan seperti apa yang seharusnya dilakukan UMKM agar UMKM itu tuh maju dan juga bertahan gitu? Oke, kita harus banyak-banyak menyerap perkembangan dari luar. Jadi di luar ini udah banyak perkembangannya. Di Manado mungkin kita belum ada usaha itu. Kita bisa lihat itu, kita amati, tiru, modifikasi aja dari yang luar, supaya kita bisa banyak referensi yang kita punya, banyak ide yang kita dapatkan, dan kita bisa pasarkan ke orang. Ada begitu banyak kok yang kanal-kanal yang kosong yang bisa kita isi di situ. Oke, kalau misalnya dilihat ini David, bisa nggak sih dikasih tahu kekurangan yang ada di UMKM Manado biasanya berupa apa sih? Kekurangan dari UMKM Manado mungkin terlalu cepat merasa puas kali dengan produknya, terlalu pede dengan produknya. Sama saya lihat kayak banyak yang ngestak, ya udah saya jualan ini aja udah cukup. Oke, gitu. jadi inovasinya kurang ya. Inovasinya kurang. Oke, kita lanjut. David masih sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, banyak sekali loh. Siap. Oke, penasaran dengan latar belakang pendidikan dari David dan juga istri. Apakah marketing, pernah kuliah atau seperti apa? Dari Clara di Tuminting. Oke, saya pernah berkuliah di Universitas Samratulangi Telangi, ambil jurusan ekonomi, lebih tepatnya di akuntansi. Oke. Saya di situ, istri dia di Telkom. Iya, Telkom ada akuntansinya juga, tapi di komputerisasi. Oke. Iya, jadi kami latar belakangnya berkuliah di ekonomi ya. Ekonomi. Ya. Oke, tadi sempat disinggung juga sama salah satu penanya gitu ya, mengenai betapa kerennya nih public speakingnya David, dan juga bagaimana cara David menyampaikan dan lain-lain. Nanti bisa di-spill juga cara-caranya gimana, tapi tunggu dulu. Ada pertanyaan lagi nih di YouTube. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Dimohon ditampilkan dulu. Tapi gimana nih David, kalau misalnya kita tanya, karena kan latar belakang pendidikan ekonomi sama ekonomi nih ya. Terus gimana cara bikin public speaking yang bagus agar marketingnya juga bagus nih, didengar sama pendengar itu juga bagus, gimana nih? Iya. Ya puji Tuhan ya, tadi sebelum kesini saya deg-degan terus terang. Aduh gimana ya, public speakingnya saya rasa agak kurang. Tapi puji Tuhan kalau bisa diterima oleh pendengar, puji Tuhan, saya bersyukur. Banyak-banyak, saya rasa sih banyak-banyak dengar YouTube kah, atau banyak-banyak belajar dari luar untuk public speakingnya. Jadi bisa dipelajari di mana saja ya? Ya, sama ini. Mungkin kita harus biasa belajar bahasa Indonesia deh, ngobrol bahasa Indonesia. Dulu kalau di Manado kan, soba logat singana. Terus. Tapi sebenarnya itu penting loh kita untuk bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kan kita ini Indonesia, kita bukan cuma Manado aja. Manado penting untuk biar budaya kita tetap kuat, tapi kita juga untuk perkembangan kita perlu bahasa Indonesia ini. Oke, jadi jangan terpatok Manado harus pakai bahasa Manado terus. Iya. Bahkan istri David juga setauku bukan dari Manado ya? Iya, dari Medan Binjai. Perantau Medan. Oke, kita lanjut. Seberapa penting inovasi bagi UMKM? Ya, inovasi UMKM menurut saya 90% dari usaha itu sendiri.
Kalau kita nggak bisa berinovasi, usaha itu akan begitu-begitu aja. Contoh Steve Jobs, kenapa dia bisa begitu sukses? Inovasi. Dia inovasi, dia lihat ada peluang nih di digital ini, kita coba masuk. Kalau enggak, kita zaman batu terus kalau kita nggak inovasi. Oke, jadi tetap harus mengikuti perkembangan zaman Ikuti juga perkembangan ya. zaman, ya. Jangan stuck di situ-situ aja sekali Iya, lagi seperti yang David bilang. Kita lanjut. Dari Kristo di Ranotana. Apa kesulitan utama dalam memproduksi mie basah? Karena om saya punya usaha serupa di Tomohon tapi sudah tutup waktu pandemi Covid lalu. Iya. Yang paling sulit ya capek. Capek ya? Capek. Tapi dari capek kita berpikir gimana supaya nggak capek? Ya kita beli mesin, kita beli Oke. alat gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahan-bahannya, David gimana? Karena kan itu kan tanpa bahan pengawet ya. Iya. Berarti kan bahan-bahannya kan harus lebih fresh dan lain-lain. Iya. Untuk menjaga itu semua bagaimana? Kita harus temukan supplier yang mensupport kita. Kalau mungkin produksi sedikit masih gampang dapat bahan bakunya, tapi kalau dalam produksi banyak kita harus benar-benar dapat supplier yang bagus. Jangan sampai kita kehabisan bahan baku. Kalau untuk yang lain yang supaya produknya bagus, ya lebih ke cara pembuatan sih. Oh, cara pembuatan ya, tekniknya kayak Teknik gimana ya? pembuatannya, iya. Tapi kalau misalnya ngomongin berarti kan dari mie kita itu kan dan juga tentunya bakso Binjai gitu ya. Iya. Berarti kan masih membutuhkan supplier bahan ya untuk Iya. pembuatan produksi Iya. dari UMKM-nya sendiri. Pernah trust issue nggak sih? Ada nggak sih case-case yang akhirnya aduh harus cari yang benar-benar supplier kredibel nih, sama kayak David mencari orang-orang kerja untuk mie kita sendiri? Sejauh ini sih untuk supplier, mungkin karena kita bahan bakunya nggak beragam ya, nggak banyak. Jadi kita supplier sejauh ini nggak ada masalah. Tapi mungkin bisa nggak saya kasih saran kali ya? Saya pernah di Bali, lumayan lama 7 tahunan, dan buka usaha donat kami di Bali. Di sana itu mereka bikin satu grup Facebook di mana supplier-supplier di situ semua. Oh, oke. Jadi ketika kita mau cari bahan apa, kita tinggal masuk grup itu, saya butuh bahan ini. Ada tuh supplier-supplier semua tuh. Oke. Nah, di Manado saya coba cari, nggak ada. Mungkin kalau ada pendengar yang bisa menginisiasi itu sangat sangat bagus. Tapi mungkin itu situ kayaknya butuh peran pemerintah untuk menginisiasi hal-hal yang seperti itu. Di mana dijadikan satu wadah yang bagus, begitu supplier-supplier yang ngumpul, kita tinggal gampang gitu untuk dapat bahan bakunya. Oke, jadi memang ada beberapa case yang mungkin harus dijemput bola sekali lagi ya Iya. dari supplier-suppliernya lebih giat lagi dan Iya. juga lebih aktif lagi. The last question, Wah, udah terakhir ini. udah terakhir. Waduh, masih semangat ini. Masih semangat karena memang membahas UMKM ini justru bukannya bosen, malah banyak banget hal Iya. yang bisa dipelajarin gitu ya pendengar dan juga pemirsa, apalagi dari mie kita, dari bakso Binjai juga gitu ya. Tapi dari David sendiri ada nggak sih advice dari David ke pendengar, pemirsa juga yang baru bikin usaha atau yang masih mau bikin usaha tapi malu-malu dan juga nggak percaya diri? Kita diciptakan Tuhan, pasti Tuhan kasih satu talenta minimal. Satu talenta kalau kita nggak kembangin itu dosa kita. Kalau kita terus kembangin itu akan jadi menghasilkan buah yang banyak. Kalau bagaimana kita menghasilkan buah yang banyak, kita harus punya mental yang bagus. Ketika kita memiliki mental yang bagus, badai datang menerjang, kita dalam lembah kekelaman, kita nggak takut, kita jalan terus, kita tahu di depan sana ada peluang, kita jalan terus. Jangan gampang menyerah deh. Terus inovasi itu kata kuncinya untuk berusaha. Terus inovasi, jangan pernah menyerah. Oke, itu dia tadi salah satu advice dari owner Mikita. Iya. Dan juga punya usaha bakso Binjai bersama istri ya. Iya. Dan itu sih yang paling penting adalah mengenai bagaimana inovasi berjalan
Dan juga harus ingat kalau misalnya setiap usaha yang sedang dijalani itu tuh tidak selalu siklusnya naik terus. Betul. Pasti ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Jadi harus berusaha, harus trial and error pasti ada. Betul. Dan jangan pernah menyerah. Kalau kata David, mental harus kuat. Mental harus gitu kuat, ya. iya. Oke, terima kasih untuk David selaku Terima owner kasih, Jihan. Mikita. Terus terima kasih juga untuk istri ya, David ya. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu bisa kita ngobrol-ngobrol mengenai bakso binjai. Siap, mungkin sesi berikutnya kali ya. Sesi berikutnya bisa kita ngobrol-ngobrol juga. Dan terima kasih untuk para pendengar di Forum Kawanua edisi 18 Februari 2025. Saya selaku Jihan Umar dan kerabat kerja yang bertugas serta Kepala Radio Republik Indonesia Manado Pak Nandang Supriyadi STMM mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan kita akan berjumpa kembali di Forum Kawanua selanjutnya. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.